Tak perlu jauh mencari permasalahan KTP elektronik di sudut kota Jakarta, tepatnya di Pondok Labu, Kecamatan Jakarta Selatan. Kami menemukan warga yang selama hidupnya di ibu kota tak memiliki pengenal sebagai warga negara Indonesia. Dibantu relawan dari Institut Kewarganegara Indonesia, kami bertemu Ibu Ati, 64 tahun. Perempuan asal Wonogiri, Jawa Tengah ini telah mengadu nasib di Jakarta. Ibu, Widi dari Metro TV, Bu. Karnilah yang memulai membantu Ibu Ati untuk mendapatkan KTP-nya, meski sejumlah kendala masih terjadi dalam pembuatan eKTP tersebut. Rumah Bu Ati hanya berjarak 50 meter dari rumah Bu Karni. Ia tinggal seorang diri karena sang anak tak kunjung mengunjunginya, apalagi mengurus dokumen kependudukannya. Tinggal di Jakarta udah 40 tahun lebih. Makanya saya dari umur 12 tahun sampai sekarang umur saya udah 63. Ini cuma KTP musiman itu. KTP musiman. Iya. Alasannya kenapa nggak mau ngurus kah atau? Wah, itu kayaknya gimana ya rasanya, kayak nggak penting gitu, perasaan saya nggak penting gitu. Pas udah tua ini baru berasa gitu. Iya. Iya, tadinya makanya nggak penting, begitu aja dia lale. Jadi nggak pas sekarang ini nggak tahu apa-apa pakai KTP gitu. Iya. Jadi kemanapun harus pakai KTP, apa-apa KTP. Selama ini Bu Ati hidup tanpa pengenal resmi. Ia hanya memiliki selembar fotokopi kartu identitas penduduk musiman yang terbit tahun 2005 silam. Ya pengen ngarepin bener deh Mas, kalau mudah-mudahan siap ya Allah, biar bisa. Kalau saya takut saya ngapa-ngapa, nggak ada umur saya susah juga kalau nggak ada KTP. Pengen sih saya punya KTP, makanya saya minta tolong sama Bu Karni, gimana caranya Nur. Kira saya begitu, ya namanya umur kan saya nggak tahu ya. Sekarang kalau nggak punya KTP kan, ya Allah, ya jangan sampai ya gitu. Pengen bener deh, ya mudah-mudahan bisa pemerintah tuh denger ya, biar bantu saya yang saya sudah bisa lanjut ini, biar saya punya KTP. Selama tinggal di tempat ini, Bu Ati mengaku tidak ada pihak RT, RW maupun kelurahan yang mendata dirinya. Sehingga ia tidak tahu harus bagaimana mengurus KTP elektronik. Ditambah lagi keterbatasan ekonomi yang dialami, membuat berpikir ulang jika harus ke kantor kelurahan untuk mengurus KTP karena harus mengeluarkan uang tambahan. Hidup tanpa identitas diri yang diakui negara memang membuat Bu Ati tidak mendapatkan haknya. Ia harus membayar jika ke rumah sakit ataupun berharap bantuan sosial dari tetangganya saat namanya tidak terdaftar dalam bantuan sosial. Jadi waktu pandemi ini kan ramai tuh, misalnya ada bantuan sosial gitu selama pandemi. Nanti kalau misalnya buat berobat harus pakai KTP. Terus Ibu nggak bisa, kecuali yang nggak pakai KTP itu selalu dapat saya. Tapi kalau yang pakai KTP nggak pernah dapat. Iya. Ya cuman kebijaksanaan dari ini suka dapat juga sih. Paling beras dibagi-bagi gitu aja. Dari pemerintahnya suka dibagi-bagi. Gitu. Tapi untuk yang bantuan dari pakai KTP nggak pernah dapat? Nggak pernah dapat. Iya, karena nggak punya KTP sih udah maklumin orang nggak punya ya saya diem aja. Terus selama 35 tahun dari pihak RT atau kelurahan nggak ada yang datang nyamperin ke sini buat bantu Ibu buat KTP gitu? Nggak ada. Ya cuman ini aja Bu Karni aja ini yang. Harapan Bu Ati hanya satu, agar ia diperhatikan oleh pemerintah dan dibantu memenuhi haknya sebagai warga negara, termasuk mendapatkan nomor kependudukannya. Kami mencoba melihat bagaimana proses pembuatan KTP elektronik di ibu kota. Harus diakui, prosesnya tidak serumit 10 tahun silam. Namun di sisi lain, kami melihat proses pembuatan KTP ini hanya dijalankan secara prosedural saja. Tidak ada edukasi maupun sosialisasi yang diberikan kepada warga yang datang untuk membuat data kependudukan mereka. Teknologi hadir seharusnya memudahkan, bukan justru menyusahkan. Dibutuhkan keseriusan pemerintah, terutama di tingkat terkecil untuk benar-benar memastikan warganya tahu fungsi dan manfaat KTP elektronik.